Halo semuanya, welcome. Ini saya dulu ya di Lomen Mega Anas Hamzi Syahrini Adinda. Apa kabar? Happy birthday Barko, thank you. Ini ulang tahun Barko yang ke-71 di perayaan besar. Ini Lomen Mega, salam dari Semarang, salam juga. Yurika Mariska, halo juga. Daus Mahadewa, halo juga. Ya, hanya kita Karina Dwi Sartika, halo juga. Bedlexa, halo juga. Apa kabar semua? Salam sehat semua ya. Wah, ini memang di tengah pandemik ini kita mesti berusaha untuk selalu bisa tetap ya sehat, ya menjaga stamina, prokes kesehatan jangan lupa ya gitu ya. Ini juga, nah di momen spesial ini kita mau buat satu istilahnya nih istimewa ya, hidangan istimewa. Ini bukan makanan panas, tapi ini lebih ke apa namanya, kita makan buat spesial birthday muffin ya. Ini muffin yang rendah kalori, yang healthy, yang bisa kita makan, bisa kita buat breakfast, buat snack, buat hidangan, buat jualan. Yang penting itu sekarang ibu-ibu tuh buat jualan gitu ya. Oke, nah ini Paras 24 bolak-balik gak bisa koneksi. Wah, mungkin koneksi lagi susah ya. Memang nih wifi kali ini banyak sekali bermasalah ya, karena kita juga semua pakai, jadinya semua ada di ini, semua pakai. Ini Agung Bulan, halo juga. Nisa Yona, salam sehat juga. Bunda Ria Biel, Syari, oke, ini 0942, sukses selalu juga sama-sama. Nah, jadi kita akan buat kali ini ya adalah birthday muffin, atau kita bilang ini namanya healthy atau rendah kalori ya. Nah, ini kita ada bahan-bahannya, ada sayurannya, ada buahnya, ada buah keringnya, ada banyak sekali yang kita akan gunakan untuk kombinasi ya dari hidangan ini, atau kita bilang ini snack ini ya. Untuk suara oke juga sini, atau ini ada ini mau pakai mic, mau pakai mic? Oke. Suara udah oke ya. Nanti kalau ini kita akan share resep, kita akan share. Jadi don't worry, liatin aja caranya. Ya, kalau ada pertanyaan silakan di kolom komen. Ya, untuk ini juga saya jadi menyapa rekan sekalian, ini dalam rangka ulang tahun Barko ke-71. Ini kita benar-benar mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah ikutan birthday wishes-nya. Ya, pemenang kita sudah ada, kita umumkan nanti ya, dan pemenang yang utamanya akan kita undang untuk live nanti ya, kira-kira 20 menit sebelum akhir dari live kita kali ini ya. Nah, untuk itu ini kita nggak berlama-lama, kita langsung aja ya. Jadi untuk bahan-bahannya kita ada bahan kering dan bahan basah ya. Jadi tapi ada dua kombinasi yang akan kita bikin sama-sama. Jadi ini ada gula, kita ada, ini bisa ini dekat sini mungkin biar bisa kelihatan ya. Nah, biar enak. Ini ada brown sugar atau gula aren kita pakai ya, atau gula semut kita bilang ini. Kemudian gula putih 1:1 atau lebih banyak gula aren itu juga boleh. Garam. Kemudian ini ada kelapa. Ini ada namanya nanas, kelapa. Nanas madu. Ya, kemudian ini kita ada telur. Ya, telur bisa 4 bisa 5. Kita pakainya 4 telur besar atau 5 telur sedang ya. Tapi totalnya sekitar 240 ya. Nah, sama kita akan gunakan Barko minyak kelapa. Ini untuk yang pertamanya ya, istilahnya dia punya
main ingredientsnya untuk ini membuat dia lebih light, lebih fluffy. Ya, ini adalah nanti bahan yang akan kita gunakan. Ya, ini kita langsung aja sini, kalau ini nanti kita akan gabung ya. Jadi kita ini sekitar 180. Oke. Oke. Nah ini, kemudian nanti ini akan jadi bahan persatu yang akan kita aduk. Kemudian bahan berikutnya yang akan kita aduk terpisah. Ini adalah tepung terigu ukuran sedang. Kemudian ada baking soda. Ini ada allspice. Allspice itu adalah gabungan dari rempah-rempah seperti kapulaga. Kemudian ada jinten, ada ketumbar sedikit ya. Di sini kita punya pala dan di sini ada kayu manis ya. Nah, ini adalah nanti kita akan campur jadi satu juga ya. Nah, untuk isiannya ini kita punya nih. Jadi ada wortel yang diparut sekitar 300 gram. Kemudian di sini ada kacang mede. Ya, kacang boleh bebas, apa aja boleh dipakai, mau kacang pistachio, walnut, almond. Kemudian ada ini kelapa kering yang dry desiccated coconut. Kemudian ada kismis. Ya, ini kombinasi untuk muffinnya. Ya, dibilang healthy muffin karena menggunakan sayuran, terus nggak pakai butter ya, tapi menggunakan minyak. Ya, gitu. Jadi ini kita akan kombinasi semua. Ya, untuk teman-teman yang mau tanya silakan. Nah, untuk ini kita akan campur dulu yang pertamanya ya. Nah, ini untuk teman-teman nih, kalau misalnya nanti di tengah-tengah ini kita akan kasih kuis juga ya. Jadi itu berhadiah kuisnya. Jadi diikutin. Oke. Itu dulu. Jadi ini kurang sedikit, tambah sedikit ya. Nanti resep kita akan kasih ya. 200-an aja kita kasih, jadi biar balance ya. Oke. Nah, ini kita campur semua gula putih, gula merah. Kita aduk. Kemudian nanas, ini nanas madu ya. Ini sekitar 1,5 nanas. Ini nanas juga dia akan membawa moisture ya, jadi supaya muffinnya nggak dry. Sedangkan minyak, terutama minyak kelapa, selain sehat, ini juga dia akan membawa lebih light muffinnya. Ya. Baru kita masukkan telur utuh ya. Ini sekitar 240. Maka kalau kita ada telur besar itu ukurannya biasanya sekitar 60 gram ya. Jadi kalau 4 sekitar 240. Ya, ini kita campur. Ya, nanti lainnya asal aduk aja ya. Jadi ini sebenarnya gampang, mudah buatnya. Oke, ini kita sisihkan dulu. Garam boleh masuk sini juga ya. Nah, garam. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ya, nanti dibacain. Ini kita masukkan tepung terigu. Ya, untuk kacangnya bisa apa diganti dengan mete sih? Ini mete kacang. Ini kacangnya kacang mete ya, kacang mete sama bilangnya. Tapi bisa ganti dengan walnut, almond, pistachio ya. Kalau kacang tanah sebaiknya enggak gitu ya. Terus untuk telurnya bisa telur kampung? Telur bisa telur kampung kalau mau. Tapi yang penting adalah nanti gramasinya ya. Kalau telur kampung biasanya lebih kecil. Nah, kalau ini kan dia lebih besar ya. Kalau besar, 4 besar sekitar 240 gram. Berarti tinggal diukur aja. Chef, ini ada yang nanya, ya. Spice itu kayak yang buat bumbu ngoyong ya, Chef? Kayak ngoyong ya, jadi five spice, ada garam masala, ada
Chinese spice, ada ngoyong, itu ada beberapa percampuran khusus dari masing-masing bumbu. Ya, jadi kalau ini isinya ada kapulaga, ada jinten, ada ketumbar, ya. Ini udah gabung jadi satu di sini. Ada cengkehnya sedikit, ya. Jadi warnanya ya agak hitam tokat gitu ya, harum. Ya, jadi ini bawa spices lah istilahnya gitu ya. Ini kita campur di tepungnya ya, semua spices. Jadi ya tadi allspice, pala, kayu manis. Ini kita masukkan baking soda. Ya. Semuanya kita campur aja. Ya. Ini nanti ini kita campur, kenapa? Jadi ini karena ngaduknya nggak usah terlalu lama. Ya, ngaduknya nggak usah terlalu lama. Setelah dicampur dengan bahan cairnya. Ya, yang penting ini sudah dicampur dulu. Terus sekarang ini kita ya masukkan sekarang bahan kering ke bahan cair. Chef, boleh tolong dilihatin dulu tekstur yang cairnya ada yang mana? Oh iya, jadi cairnya seperti gini. Ya, cair aja gitu. Ya. Memang dia light ya, nggak kayak mungkin kalau orang yang bikinnya sampai segini gini tuh kayak bikin brownies ya. Tapi kalau brownies lebih kental. Ini nanti agak cair ya. Kemudian kita masukkan ya, ini tepung keringnya ke tepung basahnya. Chef, gimana cara bikin muffin biar lembut gak keras? Pakai minyak kelapa Barco ya. Ini dia bilang minyak kelapa membuat dia lebih light. Terus harus ada moisture-nya. Tadi kan kita tambahkan nanas ya. Jadi nanas itu menambah supaya dia tidak nggak dry. Nanti ikut aja resepnya ini ya. Pasti enak ya. Ini kita aduk. Ya, biar kecampur rata semua. Aduk lagi biar rata aja dulu ya. Sama nanti kita siapkan untuk nanti di adonannya seperti ini. Kita siapkan nanti wadah untuk muffinnya ya. Nah, jadi dia kentelan seperti ini ya. Gitu. Mungkin kayak kita bilang mungkin adonan pisang goreng kali ya. Ya, seperti ini ya. Nanti yang kita siapkan di sini nanti seperti ini ya, atau bisa juga menggunakan muffin cup yang ada yang sudah ready gitu ya, tinggal masukin, bisa isi 12. Satu resep kira-kira buat 24 untuk ukuran ini ya, ini standar ukuran sedang ya. Oke, nah sekarang baru kita masukkan ini ke dalamnya wortel ya. Wortelnya banyak tapi kelihatannya banyak tapi nggak juga. Ini akan bawa moisture juga ini sama ya, jadi akan membuat dia jadi juicy ya, lembut. Ini buat yang anak-anaknya nggak senang makan sayur, nah makan ini langsung suka sayur. Ini kita aduk ya, biar rata. Kalau nggak pakai nanas, chef, bagaimana? Nggak Atau apa-apa. diganti? Jadi kalau nggak ada nanas, itu kalau nggak suka nanas ya. Padahal itu sebenarnya nanas akan membawa moist gitu. Tadi kalau dia bilang tadi mau nyari moistnya. Kalau nggak ada nanas, pakai apel boleh. Yang penting ada yang juicy-nya gitu ya. Nah sesudah gini, ya nggak usah terlalu lama. Kemudian kita masukkan semua kismis, ini apa namanya, kelapa kering dan kacang mede ya, kacang mete. Ya, jadi ini udah Tadi campur. wortelnya berapa, Chef? Wortelnya sekitar 3 wortel besar atau sekitar gramasinya 300 gram. Resep kita akan share ya, don't worry. Nanti kita share kita save video ini sekalian resepnya. Ya, jadi seperti gini. Campur, aduk.
ini ada pertanyaan apa gitu lagi? Ya, ini dari ini ada yang berarti jangan kacang tanah. Ya, jangan kacang tanah. Kacang apa aja boleh, kecuali kacang tanah. Kacang tanah kalau dibilang, jadi untuk kacang-kacangan, kacang tanah termasuk yang kurang healthy gitu ya. Jadi orang biasanya mengganti dengan kacang mede ya. Kalau aroma bumbunya nggak suka, ya berarti nggak usah pakai spicesnya ya. Mungkin pakai kayu manis aja. Atau kalau mau dikasih bubuk speku boleh juga gitu ya. Kalau speku mungkin lebih cocok ya. Nah, nanti kita tinggal masukkan. Ya, buatnya gampang. Bisa dibikin duluan juga. Kalau ini adonannya sama sekali nggak perlu pakai mixer ya, jadi enak buat yang nggak punya mixer, no mixer. Ini udah tinggal kita toto aja sini ya. Jadi diaduk dari bawah angkat, kemudian kita isi 3/4. Ya, seperti gini. Ya. Oke. Ya, kalau muffin selalu nggak usah terlalu, ya kalau agak kurang dikit, 3/4 kurang dikit boleh ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita akan bikin, nah mungkin sembari ini bisa kasih kuis nih. Apa kuisnya ya? Yang pertama aja. Ini ada pertanyaan ini nih, apa namanya? Ada yang tahu tuh apa namanya fungsi daripada minyak batu untuk pencernaan apa? Ayo. Ya, itu basically mungkin kita udah beberapa kali juga kalau lihat IG video-videonya kita ada juga sudah pernah disebut ya. Yang penting bagus buat apa gitu loh ya. Ini ya, itu buat ada hubungannya dengan kalau kita susah, kalau pagi-pagi suka ada masalah apa, biasanya kita kalau orang bilang ada yang nggak ngopi nggak ini, terus nggak bisa ya. Berarti dia membuat apa yang bagus, apanya yang dibagusin di pencernaan. Bagian mana? Ada yang bisa jawab langsung ditaruh sini ya. Iya, Bu Miming Teja, tadi nanasnya diparut ya? Iya Bu, diparut, nanas segar, betul, bukan nanas kaleng. Oke. Chef, ada yang tanya nih, kalau nggak suka wortelnya bisa diganti yang lain nggak Chef? Namanya bukan healthy dong jadinya. Jadi muffin biasa. Kalau nggak wortel bisa diganti zucchini. Ada satu juga yang sayuran juga ya dari ganti. Ini memang resep untuk lebih ke sayuran gitu ya. Tapi kalau misalnya mau yang lain ya berarti dia mainnya banyak kan di tepung ya. Jadi memang ini jangan bilang nggak suka dulu ya, dibuat dulu. Dijamin nambah, oke? Jadi nggak sayur gitu. Sama kayak bakwan goreng, oke? Bakwan goreng kelihatannya sayur nggak enak, tapi giliran sudah digoreng semua mau gitu ya. Nah ini juga sama. Ngomong ada yang jawab nggak tuh? Ada nih Chef. Lina Rose 3366 melancarkan BAB. Betul. Jadi khusus ya. Jadi fungsi daripada minyak kelapa terutama batko ini adalah untuk dia supaya pencernaan melancarkan ya, memicu gerakan usus supaya teratur. Itu yang pertama ya. Jadi thank you Lina Rose. Nah, yang kedua itu ada kandungan apa saja yang ada dalam minyak batko. Ada 3, mungkin bisa disebutkan ya. Ada hadiahnya loh ya, nanti dilihat sama Mimin siapa yang jawab nanti berhadiah. Hadiah apa tuh? Ada
tumbler, Hadiahnya ada tumbler, Ada tumbler barco. dan Bisa dibawa kemana-mana minumannya. minyak. Iya, ada produk Barco juga. Ya, dan ada produk barco juga. Oh, ini ada yang jawab, kandungannya vitamin A untuk mata, betul nggak, Chef? Kurang tepat. Ayo, apalagi ada hubungannya dengan asam-asam, betul. Oke. Kita masukin dulu, sebentar masukin ya, baru jawab ya. Kalau ada yang mau tanya mengenai ini juga bisa boleh. Ya, ini nanti kita kasih toppingnya. Ini boleh nggak pakai topping bisa, tapi ini kita akan kasih topping cream cheese frosting. Ya nanti itu buat balance-nya. Oke, ini ada yang jawab asam lemak jenuh omega 3 coconut oil. Maksudnya asam laurat mungkin ya. Asam laurat, betul. Betul. Ya, itu ada satu yang benarnya, jadi ada Bunda. mengandung asam laurat atau asam yang tidak jenuh. Kemudian ada MCT dan keton, yang itu yang jawabannya. Oke, thank you. Tadi sudah itu ya. Bunda Ria Bria. Bunda Ria, thank you. Oke, kita siapkan dulu. Ini kita akan siapkan oven ya 180 derajat. Nanti kita akan panggang ya sekitar ya 20-25 menit ya. Atau sampai dia kalau di apa namanya ditusuk dengan tusuk sate dia udah keluar bersih ya, sama seperti cake ya. Ini variasinya ada juga yang kalau mau dibikin agak sedikit seru ya dikasih coklat chip gitu bisa. Ya jadi apa namanya ada chipnya sedikit gitu ya. Kita masukin dulu semua, nanti kita tambah-tambah ya. Yang penting udah isi dulu. Oke. Dapatnya lagi sebelum saya nanya. Oke, kita masukin dulu. Ini 3/4 aja. Kalau frostingnya sudah kita siapkan, nanti kita tinggal share aja resepnya ya. Jadi dia pakai cream cheese, suhu ruangan, kemudian butter, unsalted, kemudian icing sugar. Ya itu kita tambahkan untuk frostingnya. Ya. Itu juga semua harus suhu ruangan ya, supaya dia mau jadi bagus. Ini ada pertanyaan lagi mungkin. Nah, ini mungkin kalian banyak yang bisa jawab ya. Ini apa slogan logo Barco? Atau logo Barco apa sih gitu ya? Ada yang bisa jawab nggak? Oh, gampang banget tuh, Chef. jawabnya. Gampang banget itu. Jadi, semua pasti bisa karena logonya khas ya. Apa ya? Lumayan loh hadiahnya. Ini saya sekalian jawab ya. Ini untuk Lisa. Ya. Ini bisa jadi cemilan betul buat sore hari. Logo ya, bukan mungkin ini apa? Kalau slogan memang kita pakainya 100% coconut oil betul gitu ya. Tapi ini apa logonya Barco ya, bukan slogan sorry. Karakternya. Nah, karakter apa yang ada di logonya Barco kalau kita lihat ya, minyak-minyak lain nggak ada. Bisa lihat di website. Ya. Sebenarnya kalau udah biasa pakai udah tahu lah ya. Karena khas sekali dari dulu sampai sekarang, dari udah 71 tahun. Jadi kalau udah dari tahun 50 udah. Oke, ada yang jawab Ariesta Ica Koki. Ya, betul. 100. Ya, jadi
itu logonya memang dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Cuman mungkin dia agak sedikit langsingan dibandingin dulu, ya. Tapi tetap dengan logo itu. Ya, gitu. Sedikit lagi. Ya kasih sedikit 3/4 ya supaya nanti dia jangan terlalu banyak. Nanti dia kalau muffin kendalanya suka mendingan sedikit di bawah. Kalau dia terlalu ke atas dia kayak payung ya, turun ke bawah. Nah itu kurang bagus ya. Nah, sekarang baru kita bagi-bagi ya. Jadi dapat sekitar 24 ya. 24. Jadi kita pasang. Ada pertanyaan lagi atau saya tanya lagi nih, kalau dua warna yang dominan di kemasan Barco apa? Ayo, pasti udah tahu. Yang saya jawab dapat tumbler. Nanti miminnya liatin. Ada yang jawab nih Chef, hijau kuning. Kuning dan Betul. hijau. Pimela Gloria. Kayaknya duluan ini di sini. Duluan sana. Oh, oke. Ya ini cepet-cepetan ya. Oke, selamat ya. Jadi memang kuning dan hijau itu ini karena kelihatan juga ya, jadi udah kelihatan banget khasnya ya. Jadi kalau kita ke supermarket atau ke mana kita bisa lihat logonya itu sudah jelas. Ya. Nah ini kita sudah siapkan, tinggal kita panggang ya. Jadi saya panggang dulu ya, untuk pinjam jawabnya udah selesai. Sekarang kita kasih pertanyaan dulu, semuanya nanya nanti saya masukin. Kalau kalian bisa lihat ya, kadang-kadang Barco kalian lihat itu kenapa dia berubah menjadi putih atau beku? Ada bisa jawab nggak? Kenapa? Kenapa minyak kelapa atau minyak Barco dia bisa menjadi beku atau jadi putih? Kenapa alasannya? Tolong dijawab. Saya akan kembali. Saya masukkan dulu ini ya. Nah, sementara kita nunggu, saya juga sudah ada yang jadi, jadi supaya kalian bisa lihat. Jadi ini, ya, seperti ini, ya. Nice buat camilan, enak. Bisa langsung sebenarnya dimakan seperti ini. Ya. Mungkin nanti kita buka teksturnya ya, seperti ini. Ini enak banget, moist ya, enggak. Ini panggang dari kemarin padahal ya, jadi bisa dilihat bahwa dia bertahan cukup bagus gitu. Ini ada 24 semuanya. Chef, ini banyak yang jawab nih. Apa lah, yuk. Katanya ada yang jawab karena nggak ada pengawet. Karena kedinginan. Kedinginan. Oke, yang dingin yang benar. Jadi minyak kelapa itu kalau di suhu dingin atau ruang AC ya sekitar 26 derajat Celcius ya, 25-26 derajat Celcius, dia akan punya kecenderungan jadi putih ya. Jadi itu bukan masalah karena memang secara natural dia akan seperti itu. Minyak kelapa pasti akan memiliki warna putih atau beku pada saat dia puding. Makanya kalau kita lihat di luar negeri ya, dijual di luar negeri itu minyak kelapanya pasti beku. Nah, atau kalau kita masuk ke supermarketnya dingin, dia pasti jadi putih. Ya. Kalau tempatnya panas, dia biasa aja. Ya berarti kita tahu di situ suhu ruangan, ya perubahan suhu ruangan. Gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Nanti kita coba atur. Chef, ini ada yang jawabnya lebih spesifik nih Chef. Apa tuh? Karena titik beku minyak kelapa asli 23 sampai 24 derajat. Jadi kalau di suhu ruang dia beku. Top.
dapat 100 itu harus dikasih tuh karena benar ya. Nah ini kita coba buka ya. Itu siapa tuh tadi? Kezia Kezia Stefani. Kezia Stefani. Benar sekali. Jadi memang minyak kelapa punya titik beku yang rendah sehingga kalau dia suhu dingin dia pasti akan membeku. Ya. Ini kalau mau lihat ya, jadi ini ya, lihat ya, moist banget ya. Jadi dia karena ada nanasnya, karena pakai minyak kelapa juga, kombinasi dari itu membuat dia menjadi very light gitu ya, nggak berat ya. Dan lihat ya, mantap sekali ya, berpori, berongga, dan yang pastinya enak ya. Jadi ini kalau udah dibikin gini, gak usah bilang sama orang ini isinya wortel, orang nggak tahu ini wortel ya, karena enak banget. Kadang-kadang kita terlalu ini dengan pikiran ya, wortel, aduh kayak apa gitu ya, kok dari apa makanan penutup kok wortel gitu ya, padahal ini enak banget. Oke, jadi dia kalau dia naiknya bagus, maka dia akan membuat dome gitu ya, membuat dome seperti ini. Jadi jangan sampai terlalu lebih tinggi daripada 3/4. Yang begitu dia lebih tinggi 3/4 dia akan naik dan turun ya, membentuk dome. Kadang-kadang dia flat juga gitu. Jadi itu yang perlu diperhatiin ya. Nah untuk ini yang kita ada siapkan juga, ini cream cheese frosting ya. Jadi ini kita buat dari, karena kita buat duluan karena perlu waktunya cukup panjang ya. Jadi suhu ruangan, cream cheese, ya, terus kemudian dimasukkan dengan, dikocok dengan mentega tawar, ya. Kemudian sampai lembut, baru kita masukkan icing sugar, ya, gula halus. Ya. Nah, ini enak banget ya, dipakai buat healthy muffin ini yin sama yang ya. Jadi ini yang ya apa namanya, yang bikin dia ada sweetnya walaupun nggak terlalu ini banget ya, nggak manis banget. Jadi manis bisa kita adjust dari gula halusnya ya, yang penting udah ada cream cheese-nya. Kemudian kita masukkan ke cutting bag ya. Chef, ada yang tanya Ya. Chef, kalau muffin suka bantet itu kenapa ya? Apa karena tepungnya atau pengocokannya yang kurang? Biasanya kalau misalnya muffin sama kayak bikin buat brownies juga tadi saya bilang, jangan diaduk terlalu lama karena pengadukan terlalu lama itu juga bisa membuat dia turun. Tapi kebanyakan tepung pun juga masalah. Tadi ini ya, tepung hanya 240 untuk 24 apa namanya, jadi hitung-hitungannya 10 gram per ini doang gitu ya, jadi tidak berat sama sekali. Jadi harus dilihat resepnya, nanti kita share resep ini, nanti kalian bisa lihat juga ya, bahwa ini hasilnya lembut ya, dan tidak bantet ya. Dan kalau tadi tidak flat juga dia gitu. Chef, muffin yang ini berapa kalorinya, Chef? Mungkin ini saya belum hitung-hitungan kalorinya ya, tapi basically kalau dengan muffin biasa mungkin sekitar 240, ini less ya. Ya karena ini dia apa namanya, pakai brown sugar, terus kalau dipakai brown sugar semua dia akan lebih rendah lagi. Terus karena dia nggak pakai butter, otomatis dia juga ya kalorinya lebih less lagi ya dibandingkan dengan kalau kita menggunakan butter. Jadi butternya cuma ada di sini nih ya, karena kalau bikin frosting nggak ada butternya gitu. Makanya ini sendiri sudah oke ya. Sebenarnya kalau mau dimakan begitu aja bisa gitu. Cuman karena ini ulang tahunnya Barco ya, jadi ya kita ada yang kita celebrate juga ya. Jadi
Ini kita buat sesuatu yang menarik, yang buat supaya bisa. Chef, Ya. untuk mentega boleh mentega yang tawar? Ini mentega tawar. Biar nggak grandel atau gimana? Kalau supaya nggak gerendel ya dia harus sampai halus. Ya sampai halus sekali ininya. Apa namanya? Dikocoknya. Sama kayak bikin buttercream ya. Ya, jadi seperti ini. Ini lihat kan halus banget kok juga udah. Jadi yang penting suhu ruangan. Ya, kalau suhu ruangan dia akan bagus ininya ya. Terigu ini ada tanya, terigu mau diganti mocha, boleh diganti mocha, silakan. Pisang juga bisa dijadiin muffin. Jadi kalau tadi nggak mau carrot, maunya pisang, berarti bisa diganti pisang. Ya. Terus ini ada aja, kalau tepung gluten free boleh juga dikasih tambah tepung gluten free. Ya. Ini lomen maker bagi-bagi hadiah doang chef gitu. Oke, kita sama miminnya ya, miminnya. Ya lihat aja udah enak bener. Ini Gibran. Ini bukan Gibran yang dari Solo kan? Oke. Nah, jadi ini memang dilihat aja enak. Ini bukan hanya dilihat, tapi dimakan juga enak ya. Ini kalau saya nggak pakai masker sudah saya makan ya. Nah ini bisa dikasih topping macam-macam. Ini saya punya strawberry yang sudah di dehydrate ya, dikeringkan. Chef, ada yang tanya, muffinnya bisa buat orang diet nggak? Bisa diganti. Jadi kalau mau diet, misalnya gulanya dia perlu gula yang apa? Mau gula yang rendah gula misalnya, boleh ya. Terus gulanya mendingan diganti sama misalnya diganti dengan pakai gula aren semua ya, atau brown sugar gitu, boleh. Jadi bisa kalau buat diet ya. Nah ini juga saya ada dried orange. Kalau bedanya muffin dengan cupcake apa ya chef? Biasanya dari komposisi ya. Jadi komposisi dari isiannya ya, muffin biasanya lebih berat. Kalau cupcake lebih kayak cake in the smaller version gitu. Jadi apa namanya, prosesnya agak sedikit hampir sama, tapi cuma isiannya beda. Kalau buat jualan hargai berapa ya chef buat per cupnya? Tergantung mau costnya, hitung costnya aja gitu. Jadi kita nggak bisa make adjustment untuk ini harus harga segini gitu. Yang pertama hitung costnya. Jadi nanti kita dapat resep kan, hitung costnya semua, beli berapa. Kemudian dibagi dari costnya ini kan kita menjadi 24, berarti bagi 24. Udah dapat harga cupnya berapa ya. Kemudian hitung-hitungannya tambahan. Kalau nggak mau hitung lebar, nggak mau susah gitu, lihat kompetitor harga berapa gitu ya. Nah baru kita tentukan harga, mau margin berapa kita keuntungan ya. Jadi ada yang berani ini beli 12.000 berani juga ya. Ada yang mau 20.000, ada juga yang mau beli ya. Jadi kita lihat ini juga, ini saya kasih bunga telang ini dari depan rumah, terus dikeringkan ya pakai dehydrator ya. Jadi dia jadi kayak, dan ini bisa dimakan ya. Jadi semua yang kita taruh ini bisa dimakan. Chef, Ya. tips penyimpanan yang baik untuk muffin yang baik gimana ya chef? Ya. Nah, kalau satu hari kita bikin satu hari, sebelumnya tinggal masuk di tempat, kemudian tutup ya, udah cukup. Dia akan bertahan sampai 2 hari sebenarnya bisa. Tapi kalau mau lebih lama bisa dimasukkan ke dalam chiller. Juga sama, tutup. Pokoknya dia jangan kebuka ya, supaya dia nggak dry, gitu, nggak dry out gitu. Oke. Ya, ini ada yang mau bikin kue ultah, ini ultahnya Marco pakai healthy muffin ya. Kita buat biar bisa menikmati ini. Nah sekarang kita bikin. Chef, ada yang nanya, Ya. soda kuenya itu untuk apa ya? Dan Jadi, berapa banyak?
Nah, resep nanti kita akan share, tapi saya share aja. Ini soda kuenya dia 2 teaspoon. Jadi soda kue itu digunakan untuk supaya dia bisa balancing semua yang ada dalamnya karena telur dan apa namanya, ada kita menggunakan juga ada asamnya ya, kemana itu ada nanas ya. Jadi itu buat dia ada balancing. Ada yang beberapa resep menggabungkan antara baking powder dan baking soda untuk ngembanginnya. Ya. Jadi kalau kita pakai coklat misalnya, berarti harus ada baking sodanya di dalamnya. Jadi baking powder. Jadi di combine. Kalau ini hanya baking soda aja. Ya. Jadi kita bikin lagi. Karena ulang tahun jadi kita bikin lebih banyak dikit ya. Chef, kalau ditaruh di chiller kan dingin, terus Ya. cara menghangatkan yang baik gimana, Chef? Di micro aja. Jadi di microwave. Ya, di microwave untuk supaya dia bisa dapat dapat kembali ke suhu ini. Ya. Nah, kalau kita jualan ini sebaiknya dalam wadah yang di kulkas ya gitu. Nah, kalau jualannya ini bisa tapi harus cepat ya, dia nggak bisa lama karena ada frosting cream cheese-nya. Kalau mau lebih lama berarti pakai buttercream aja ya, nggak pakai ini kan ada cream cheese ya. Nah, cream cheese itu dia nggak bisa di suhu ruangan terlalu lama, harus dalam kulkas ya. Chef, ada yang nanya, Ya. bedanya baking soda sama baking powder apa, Chef? Jadi baking soda dan sama-sama untuk mengembangkan, tapi kalau baking powder itu dia ada unsur yang bisa ada buat pengental juga ya. Jangan baking soda itu dia sendiri untuk bikarbonat untuk supaya membuat kue menjadi mengembang dengan baik ya. Kalau baking powder ada yang pakai baking powder doang, tapi baking powder itu dia kalau dengan ada acidnya memang ada unsur kimia yang nggak bisa dia menaikkan mengembangkan karena ada acid dari coklatnya gitu ya. Nah, jadi itu biasanya suka dibalancing dengan penggabungan keduanya, sama dengan coklat chip cookie, American coklat chip cookie itu dia menggunakan dua-duanya ya, untuk supaya dia mau bagus gitu, karena ada coklatnya. Chef, kalau merek soda kuenya beda, apa hasilnya juga beda, Chef? Yang sepengetahuan saya sih enggak ya. Jadi asal mereknya yang cukup ya, yang bagus, yang sedang lah, yang nggak usah mahal banget, tapi rata-rata semua sama ya, itu aja gitu ya. Nggak pengaruh karena ini cuma 2 sendok teh ya. Nah, kalau tepung baru pengaruh gitu ya. Kalau kita pakai tepung proteinnya yang rendah, beda lagi hasilnya. Kalau kita pakai tinggi, beda lagi hasilnya gitu ya. Ini bisa juga dikasih wortel ya. Bisa dikasih wortelan bisa. Banyak yang terima kasih nih, Chef. Katanya sekarang jadi tahu perbedaan baking soda sama baking powder. Iya, jadi kalau lihat resep memang kadang-kadang kita begini, kok pakai dua-duanya gitu ya, gitu ya. Nah, ya itu yang harus diperhatikan ya, kalau ada resep yang segitu berarti itu ada maksudnya gitu, bukan cuma asal ini aja gitu. Nah, kalau cake itu sebaiknya lebih baik pakai baking powder atau baking soda? Kalau cake rata-rata menggunakan baking powder. Chef, Ya. toppingnya diganti dengan buttercream buatan sendiri boleh, Chef? Boleh. Ini cream cheese juga buatan sendiri. Maksudnya bikin gitu ya, boleh. Saya bisa lihat di IG saya itu ada resep buttercream yang macam-macam. Ada yang rahasia buttercream, ada yang paling simple yang cuma mentega sama icing sugar, ya tinggal mengocok kasih cocoa powder, gitu ya. Jadi ada macam-macam. Boleh. Jadi kalau gini, kalau mau tahan lama, pakai buttercream. Ya, jadi dia bisa bertahan lumayan lama di suhu ruangan kalau kita mau jualannya. Nah, kalau misalnya tapi yang spesial, pakai cream cheese. Ini rasanya nggak bohong. Ini it's a celebration. Ini sampai
korek aja masih ada, korek dari zaman dulu juga nih, korek dari zaman saya kecil sampai sekarang masih ada. Mungkin umurnya sama. Okay, so the celebration of Barco 71 years old, tetap jaya, tetap selalu ada di hati keluarga Indonesia, bikin makanan jadi enak, bikin sehat, bisa dipakai, bisa irit, ya. Irit dan sehat itu sekarang zaman sekarang itu penting, ya. Nah, jadi kita mendoakan semoga yang terbaik, ya, buat Barco, keluarga besar Barco semua, ya, dari atas sampai bawah, sampai yang kerja di pabrik, sampai yang menanam kelapanya, ya, semua yang terlibat sehingga membuat kita bisa mendapatkan minyak kelapa yang berkualitas baik dan sehat ini, ya. Jadi kita bisa menikmati, enjoy apa yang kita makan saat ini, ya. Jadi happy birthday Barco 71, tetap jaya selalu, ya. Jadi kita sekarang nggak boleh tiup-tiup, ya, kita harus perhatiin aja. Zaman sekarang nggak boleh niup. Semoga jaya selalu. Romantik jadul katanya. Iya, ini juga jadul, ini jadul. Jadi memang jadul still oke, kan? Until now. Tip lilinnya. Ya, ini kalau lagi lilin sekarang biasanya sih pakai hand dryer. Tapi kalau sekarang ini kita berdoa semoga semuanya yang baik, sehat, terutama di era pandemi ini dia paling selesai dan semua bisa kembali dengan normal, bisa sehat semua, jaga kesehatan, ya. Stay safe selalu. Selamat ulang tahun Barco. Oke? Yes. Boleh. Terima kasih semuanya. Teman-teman sudah ikutan sampai sekarang. Jangan lupa terus ikuti Healthy Cooking. Kita ada video yang setiap bulan kita akan share di minyak kelapa Barco. Ya, ikutin resepnya, dicoba, ya, jangan lupa. Dan jangan lupa selalu menggunakan minyak kelapa Barco untuk supaya bisa membuat makanan enak tapi juga sehat. Okay guys, thank you for watching. Stay safe, stay healthy, and happy cooking.